Iya. Oke, teman-teman. Ini udah pada di sini belum nih? Udah, Kak. Udah kan? Oke, langsung saja ya. Karena Kak Raninya udah di sini, saya persilahkan kepada Kak Rani untuk mengisi kelas hari ini. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Teh Rani. Hari ini kita bakalan bahas tryout kemarin, tryout week kedua. Jadi, aku akan share dulu ya soal-soalnya. Punten, aku pakai 2 device ya, satu buat nge-share ini, nge-share soal dan buat nyoret-nyoret. Sebentar lagi join. Iya, siap. Bagi ekosistem terumbu karang, yang menyebabkan kematian terumbu karang itu disebabkan oleh tingkat pemutihan karang. Nah, udah gitu, kalau misalkan tingkat pemutihan karangnya bakalan kayak gimana kalau misalkan karangnya putih? Jadi cari aku udah contohnya. Mana picture? Susah. Oke, ternyata lebih susah guys pakai tab. Jadi intinya kalau misalkan terumbu karang kan biasanya berwarna-warni ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia itu mau mendekat ke terjadi kerusakan, terumbu karangnya itu bakalan jadi warna putih gitu teman-teman. Nah, terus abis itu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Aku nggak tahu kenapa fotonya nggak keluar, hehe, sedih. Oke, abis ini soal nomor 9 itu persilangan dua sifat beda pada keturunan F2, fenotipnya itu 934. Hal ini terjadi karena apa nih teman-teman? Loading ternyata di sini. Ada yang tahu mungkin? Dari Sri atau dari Movidato? Persilangan dua sifat. Kenapa? Cryptomeri. Oke, jadi kita bahas dulu ya. Jadi ini tuh ke cryptomeri, polimeri, epistasis, hipostasis, itu disebut sebagai penyimpangan
penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi kripto, poli, sama epostasis ini penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kalau misalkan kriptomery ini, yang disebut kriptomery adalah sebuah sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri. Tetapi jika gen dominan tersebut berhasil berinteraksi dengan gen dominan lainnya, akan muncul sifat gen dominan yang sebelumnya tersembunyi. Misalkan gini, ada sebuah gen dominan yaitu berupa gen tinggi. Nah, kalau misalkan ternyata gen tersebut kalau misalkan nggak dikombinasikan dengan gen lebar, dia akan tersembunyi. Jadi gen tinggi itu nggak bakal terlihat. Tapi kalau misalkan dikombinasikan dengan gen lebar, dia akan kelihatan. Nah, berikutnya ada polimery. Nah, kalau polimery ini adalah bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif. Jadi, polimery ini terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga sebagai sifat gen ganda. Misalkan interaksi A besar sama A besar sama B besar, jadi si efek gennya itu menjadi lebih besar lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, terus yang terakhir ada epistasis hipostasis. Jadi epistasis hipostasis adalah sebuah peristiwa yang muncul ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Misalkan yang tadi kalau misalkan di kriptomery kan kalau misalkan gennya besar gen tinggi harus ketemu gen lebar dulu biar keluar. Nah, kalau di sini kalau yang epistasis hipostasis, kalau misalkan di sini ada gen lebar terus dikombinasikan dengan gen tinggi, ternyata yang muncul tuh cuma tinggi doang. Jadi si gen yang menutupi itu disebut gen hipostasis, gen tinggi ini dimisalkan. Sedangkan gen yang ditutupi itu disebut gen hipostasis. Ini jadi si lebarnya hipostasis, si tingginya epistasis. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman mungkin? Belum ada, Kak. Oke, Is. Sip. Lanjut ya. Clear. Selanjutnya, ada hewan dengan ciri utama triploblastik acelomata. Kalau Is kemarin jawabnya apa, Is? Kemarin jawab E. Echinodermata. Kalau Mufidatul kemarin jawabnya apa? Halo, Mufi. Mufidanya belum bisa on cam, lagi nemani mamahnya di rumah sakit. Jadi cuma bisa dengar aja. Oke, maaf. Fuko apa kemarin isinya? Agak lupa sih, Kak, tapi kayaknya yang A deh. Yang Platyhelminthes ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah Platyhelminthes nih, teman-teman. Nah, kenapa Platyhelminthes? Kenapa Platyhelminthes yang benar? Jadi emang salah satu ciri utama dari Platyhelminthes itu triploblastik acelomata. Jadi kita belajar dulu ya. Triplo itu kan artinya 3 nih teman. Kenapa namanya triplo? Karena dia itu terdiri atas 3 lapis. Triploblastik kayak gitu. Jadi teman-teman, sebentar. Yang dimaksud triploblastik acelomata ini ada pada saat fase gastrula ya Allah kebalik. Gastrula. Nah, terus tadi aku udah bilang ya tripo itu karena dia memiliki 3 lapisan tubuh yang dilengkapi dengan rongga tubuh sejati. Nah, terus triploblastik acelomata ini dicontohkan hewan dengan filum Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Tapi yang pembedanya itu ada di belakang ini nih. Ada acelomata dan celomata, teman-teman. Jadi hati-hati baca soalnya kalau acelomata itu jawabannya adalah si Platyhelminthes. Tadi kan
pertanyaannya acelomata ya. Jadi ada yang acelomata, ada yang selomata kayak gitu. Bedanya apa Kak? Acelomata sama selomata. Sebentar, gambarnya tadi aku udah share. Mana ya, mana ya, mana ya. Nah, ini teman-teman kelihatan ya. Jadi triple bastic itu diklasifikasikan lagi jadi 3. Yang pertama ada acelomata, yang kedua ada pseudocelomata, yang ketiga ada celomata. Nah, karena tadi di soal itu acelomata, jadi kita pilih yang cicang cacing pipih atau Platyhelminthes. Acelomata ini sesuai keterangan di slide ini adalah hewan triple plastik bertubuh padat yang tidak memiliki rongga tubuh. Dia kan cacing pipih itu kan nggak ada kayak bulungan gitu ya. Kan namanya juga cacing pipih. Nah, sedangkan selomata itu kebalikannya teman-teman. Kalau selomata itu hewan tripoblastik yang memiliki rongga tubuh sejati. Contohnya tuh Mollusca, Annelida, sama Arthropoda. Kalau acelomata contohnya itu seperti Platyhelminthes. Satu lagi ada pseudocelomata. Pseudocelomata ini adalah hewan tripoblastik yang memiliki rongga tubuh semu. Jadi rongganya itu cuma dibatasi oleh mesodem doang, jadi nggak jelas antara batas si rongga tubuhnya, batas antar rongga tubuhnya itu nggak jelas gitu. Contohnya rotifera, sama yang mungkin teman-teman sering dengar adalah nematoda gitu teman-teman. Oke, aku sekalian nunjukin slide-slide yang tadi belum ditunjukin. Nah ini teman-teman, tadi tuh kan aku mau nunjukin terumbu karang tuh kalau misalkan kerusakan seperti apa sih. Jadi ini foto before afternya teman-teman. Yang di kiri ini adalah foto terumbu karang ketika masih sehat nih, belum tercemar lingkungan lautnya. Warnanya benar warna-warni kan. Nah, berubahnya ketika terjadi pencemaran di laut tersebut, berubahnya seperti yang foto di kanan, dia menjadi putih. Putihnya tuh bahkan kalau misalkan kerusakannya parah tuh benar-benar kayak putih tulang, putih banget kayak gitu. Dan selain putih adalah dia itu jadi rapuh teman-teman. Jadi teman-teman tahu ya kalau terumbu karang itu kan keras, tapi kalau misalkan dia terkena pencemaran itu jadi tuh kayak apa? Kayak kerupuk gitu, mudah banget patah kayak gitu teman-teman perbedaannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, tadi nomor 18 udah tentang tripoblastika. Nah, sekarang kita nomor 17. Pertanyaannya adalah aliran darah keluar jantung dipertahankan agar tidak, ini maksudnya soalnya adalah tidak mengalir ke dalam aorta ya. Jadi kan udah keluar jantung nih, nggak boleh dong ngalir kembali kayak gitu. Sehingga tidak terjadi ada aliran darah balik. Nah, ini dipengaruhi oleh katup. Nah, teman-teman, kita mau bahas dulu. Jadi katup di jantung itu ada 4. Aku pindah share screen ke sini. Iya, awas ini thumbnailnya. Nah, kelihatan banget, pas banget nih. Jadi teman-teman, katup jantung itu yang teman-teman harus tahu itu ada 4. Ada aorta, ada mitral, ada tricuspid, sama bicuspid kayak gitu. Yang pulmonary valve nih kita bahas deh satu-satu ya. Jadi biasanya yang ada di buku tuh mitral, tricuspid, sama bicuspid, sama pulmonary valve sih kayak gitu. Jadi ini posisi-posisinya ya udah digambarin sama gambar ini, tricuspid di mana, mitral di mana, terus aorta di mana, sama pulmonary di mana kayak gitu. Nah, jadi katup mitral itu terletak di antara atrium, nah, terus udah gitu, katup ini
berperan untuk menutup serambi kiri dan mencegah darah masuk kembali ke dalam si atrium kayak gitu. Setelahnya katup jantung mitral akan terbuka untuk mengalirkan darah ke bagian bilik kiri jantung. Nah, teman-teman, semua katup jantung itu sifatnya satu arah, teman-teman. Jadi dia itu akan terbuka dipengaruhi oleh tekanan. Jadi kalau tekanan di belakang katup itu lebih tinggi, maka dia akan membuka gitu, teman-teman. Kalau misalkan tekanannya lebih rendah, dia nggak bakalan membuka ke arah kembali ke arah sebaliknya gitu. Nggak kayak pintu. Kalau pintu kan bisa didorong, bisa ditarik kan. Banyak pintu yang engselnya bisa didorong, bisa ditarik. Nggak, kalau misalkan katup jantung tuh nggak. Semuanya searah kayak gitu. Nah, habis itu ada katup aorta. Katup aorta itu berlokasi di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta yang merupakan pembuluh darah paling besar ya yang keluar dari jantung kayak gitu. Katup jantung aorta ini berguna untuk menutupi bilik kiri saat darah yang tinggi oksigen dikeluarkan dari jantung kayak gitu ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Jadi nggak ada yang kalau misalkan udah dipompakan ke aorta tuh katup aorta ini mencegah nggak ada darah yang balik lagi ke jantung kayak gitu. Itu teman-teman. Berikutnya ada katup tricuspid. Nah, katup tricuspid ini kan kalau katup jantung mitral itu mitral tadi kan serambi kiri sama atrium kiri. Kalau tricuspid ini kanan dan bilik kanan kayak gitu. Fungsi jantung tricuspid ini untuk mencegah darah masuk ke dalam serambi kanan dan memberikan akses kepada darah untuk masuk ke dalam bilik kanan. Sama kayak tadi katup mitral ini, dia itu sama semua katup, ingat-ingat bahwa dia itu membukanya itu satu arah. Satu lagi ada katup pulmonalis. Katup jantung pulmonalis ini terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung pulmonalis ini menghalangi akses darah untuk masuk ke bilik kanan dan mengeluarkan darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, katup mitral ini nama lainnya adalah katup bikuspid karena dia terdiri atas dua gelondong otot gitu. Sedangkan kalau yang tadi trikuspid itu karena dia terdiri atas 3 gelondong gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu tentang si katup jantung, teman-teman. Kak, tadi boleh diulangi yang tricuspid? Oh, trikuspid. Oke. Jadi kan kalau misalkan tadi yang mitral atau bikuspid itu di antara atrium kiri dan bilik kiri. Kalau yang trikuspid itu di antara atrium kanan dan bilik kanan. Fungsinya sama kayak bikuspid atau mitral. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah darah masuk ke serambi kanan dan memberikan akses pada darah masuk ke dalam bilik kanan gitu. Jadi kan ritme jantung itu kan ada urutannya ya, darah ngalir kemana, kayak gitu. Jadi dia mencegah darah tuh ngalir secara sekaligus gitu teman-teman. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Ada pertanyaan lagi? Oke, Kak. Kalau enggak aku lanjut ya. Salah pencet. Iya. Oke, lanjut soal berikutnya. Bikuspid udah. Sekarang kita nomor 16. Ini mah mudah ya. Dari SMP. Lagi loading soalnya. Geser. Oke, nomor 16. Zat yang akan menunjukkan reaksi positif terhadap uji Benedict adalah, nah aku mau nanya dulu, kalau misalkan reaksi positif uji Benedict itu warnanya apa? Ada yang tahu? Ungu kalau nggak salah. Apa? Coklat ya? Coklat apa namanya? Merah bata gitu. Oke. Yang benar yang merah bata ya. Merah bata bukan coklat. Kalau coklat terlalu muda. Merah bata. Nah, terus kalau yang ungu tadi, Foucault, itu mah pewarnaan gram buat bakteri. Jangan lupa ya, jangan kebalik. Kalau uji Benedict itu kan emang si cairannya, si zat ujinya itu emang ungu awalnya. Tapi kalau yang positif, dia merah bata. Nah, kita di sini ada glukosa, galaktosa, fruktosa, maltosa, sama laktosa. Aku mau nanya, yang dari sini yang monosakarida yang mana? Ayo, yang monosakarida mana? Halo. Glukosa bukan ya?
Ya, glukosa. Jadi di sini tuh yang apa namanya? Yang monosakarida itu eh, ada glukosa sama fruktosa. Jadi, tapi kalau misalkan uji Benedict itu dia spesifik terhadap glukosa. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya, yang ini. Nah, kalau misalkan laktosa itu monosakarida apa disakarida? Ada yang tahu? Halo teman-teman, laktosa. Di sakarida. Ya benar, ini disakarida. Ini mono. Ini juga mono. Nah, laktosa ini khas banget nih teman-teman. Harus ingat laktosa ini adalah gula pada Susu. susu. Iya benar, gula pada susu. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagian otak yang mengatur suhu tubuh adalah... Ada yang Hipotalamus. tahu jawabannya apa? Ini ada yang baru gabung. Muhammad siapa tadi? Muhammad Jafar. Jafar jawabannya apa, Jafar? Atau Iis jawabannya apa, Iis? Iis jawabnya apa, Iis? Hipotalamus, Kak. Oke, kata Iis jawabannya hipotalamus. Kalau kata Jafar apa? Oke, Jafar nggak jawab. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang ini adalah... Jeng, 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 jeng. Ntar dulu. Aduh, nomor berapa tadi aku? 15 ya benar, jawabannya hipotalamus. Dan aku mau sekalian share gambar struktur otak. Sebentar, kemarin dulu. Kenapa ini nggak bisa stop share tuh yuk? Oke, sekarang aku mau share screen yang gambar otak. Ih, kurang gede. Ya udah. Bagian otak. Oke. Sebentar lagi loading. Jing, 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 jing. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian-bagian otak. Kalau ini bagian-bagian otak yang dibagi berdasarkan lobus-lobusnya, dan juga ini kan ada lobusnya, ada frontal depan, ada parietal tengah, occipital belakang, temporal tuh samping, deket apa ya, deket telinga kayak gitu, di atas telinga kayak gitu. Nah terus ini ada bagian otak besar, ada bagian otak kecilnya yang cerebellum kayak gitu. Kalau di sini sih nggak kelihatan ya apa namanya si hipotalamus, tapi coba kita ganti. Nah kalau yang ini kelihatan nih teman-teman, jadi ada cerebrum, ada cerebellum nih yang biru-biru, terus ada pons, ada medula, dan ada lain-lainnya tuh, ada hipotalamus juga nih, hipotalamus tuh yang merah. Nah teman-teman yang harus diingat adalah hipotalamus itu punya fungsi yang penting, yaitu sekresi hormon. Kenapa sekresi hormon? Karena dia itu berhubungan langsung dengan kelenjar apa nih teman-teman? Dia ada di gambar kelenjar apa tuh? Aduh, itu kelenjar apa teman-teman? Kelenjar pituitari. Ya yuk, salah satu hormon yang disekresikan kelenjar pituitari apa? Ada yang ingat? Halo? Lupa, Kak. Oh, lupa. Diingat-ingat lagi ya, banyak sebenarnya yang disekresikan sama pituitari. Salah satunya adalah GH atau growth hormone. Oke, aku mau bahas dulu nih sebenarnya fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak apa aja sih. Tadi kan ada hipotalamus. Jadi hipotalamus itu intinya adalah dia beregulasi fungsi-fungsi homeostatik, misal kontrol suhu,
rasa haus. Nah, tuh kalau teman-teman merasa haus, siapa sih yang menginstruksikannya? Nah, itu si hipotalamus. Terus pengeluaran urin. Nah, tuh rasa ingin mikturisi atau pengen pipis gitu, bahasa biologinya mikturisi, itu dipengaruhi oleh si hipotalamus ini gitu. Terus udah gitu sama asupan makanan. Jadi kayak dari mana sih sinyal lapar itu keluar? Nah, itu sinyal lapar itu keluarnya dari si hipotalamus kayak gitu. Nah, terus di situ kan selain ada hipotalamus, ada apa lagi ya yang menarik? Ada batang otak. Batang otak nih yang bawah nih yang spinal cord ke bawah. Nah, batang otak itu fungsinya dia tuh untuk meneruskan perintah tadi nih respon tadi dari otak ke tulang belakang dan saraf-saraf lainnya kayak gitu. Ada lagi yang besar lagi, yang biru nih, cerebellum. Cerebellum itu fungsinya mempertahankan keseimbangan. Jangan kebalik ya. Kalau soal yang bagian otak yang mempertahankan keseimbangan itu cerebellum, bukan hipotalamus. Kemarin ada siswa yang bilang, enggak Kak, hipotalamus. Enggak, kebalik. Kalau keseimbangan itu baru cerebellum. Tapi kalau yang lain kayak suhu, haus, urin, dan asupan makanan baru hipotalamus. Satu, cerebellum itu mempertahankan keseimbangan. Kedua, meningkatkan tonus otot. Ketiga, mengkoordinasikan dan merencanakan aktivitas otot volunteer yang terlatih. Jadi kayak otot-otot volunteer, kayak misalkan otot jantung itu diatur oleh cerebellum gitu. Banyak ya fungsinya cerebellum kayak gitu, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu sejauh ini untuk soal yang tadi? Belum ada? Belum ada, Kak. Oke, Is. Kita lanjut ke nomor apa itu tadi? Oh, nomor 15 udah. Sekarang kita nomor 14. Pernyataan yang benar menjelaskan penyebab kelapa mengalami pertambahan diameter batang. Nah, loh. Aku nanya dulu, apakah kelapa punya kambium? Iis, jawabannya? Nggak punya. Gak punya, iya yakin? Oke, kata Iis gak punya. Tadi ada yang jawab lagi. Fuko gimana Fuko? Nggak punya teh, kelapa tuh nggak punya kambium. Oke, betul sekali. Awas ya. Jangan terbalik gitu. Kenapa aku agak geli soalnya kemarin ada yang ngotot ke aku. Enggak Kak, gimana dia bisa ngelebar. Aduh, bukan gitu caranya ya, bukan hati-hati. Aku mau nanya dulu, kelapa itu dikotil apa monokotil? Halo? Monokotil, Kak. Monokotil, iya benar Mufi. Hati-hati juga. Kalau yang dikotil contohnya apa? Apa itu tadi ada yang jawab? Yang contoh yang dikotil. Padi. Padi, mangga contohnya. Padi Nggak dikotil. Padi monokotil. Iya, Bu Fit ya. Iya, oke kita lanjut. Nah, kita baca pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, dia mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, apa sih pertumbuhan sekunder itu? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu pertumbuhan sekunder? Tubuhnya menyamping. Asik. Bener. Tumbuh ke samping udah kayak iklan susu aja ya? Bukan. Jadi benar, tapi pertumbuhan sekunder itu adalah ketumbuhannya tuh lateral ke samping kayak gitu. Tumbuh tuh ke samping bukan ke atas, itu pertumbuhan sekunder. Nah, tapi pertumbuhan sekunder ini hanya diinduksi oleh kambium. Jadi nggak mungkin dong terjadi di kelapa. Jadi yang A pasti salah. Oke, coret. Pembentukan erukas ikatan pembuluh lebih banyak ke arah dalam oleh kambium aksesoris. Oh iya, Fuko, selamat ujian, semangat. Iya Kak, aku lihat dulu ya Kak. Iya. Maksudnya. Makasih Kak. Iya. Nah, kalau yang pernyataan kedua ini
Pertama, kalau misalkan pertumbuhannya ke arah dalam, kira-kira bakalan jadi lebar nggak si lingkaran batangnya? Enggak, jadi kecil. Enggak, orang tumbuhnya ke dalam malah menekan dong, jadi nggak mungkin. Ini juga salah. Oke. Diferensi jaringan kolenkim jadi silem dan floem. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, emang diferensiasi ini bikin si batangnya jadi gede gitu? Enggak ya. Jadi diferensiasi itu adalah perubahan fungsinya gitu. Jadinya jaringan kolenkim menjadi jaringan yang lebih spesifik yaitu silem dan floem. Tapi nggak ngaruhin ke besar batangnya. Jadi ini jawabannya salah juga. Nah, yang benar ini jawabannya yang D, pertumbuhan jaringan parenkim ke arah luar. Jadi kenapa parenkim? Parenkim kan jaringan yang masih aktif membelah nih teman-teman. Dan kalau dia ngarahnya keluar, misalkan gini, ini batangnya, ini parenkimnya nih. Nah, pertumbuhannya tuh gini ke arah luar, bukan ke arah dalam. Nanti dalam jangka waktu tertentu, maka si batangnya tuh akan lebih lebar lagi karena tadi aktivitas si jaringan parenkim. Jadi jawabannya yang D gitu. Nah, kalau yang E kenapa salah kira-kira dari IIS? Halo IIS? Iya, Kak. Kalau E kenapa salah kira-kira? Karena apa Kak? Nggak tahu. Jadi karena ini kelapa kan nggak nimbun hasil fotosintesisnya di korteks kan ya. Kalau kelapa kan hasil fotosintesisnya ada buahnya ya. Jadi salah dong, ya enggak? Gitu. Oke, kebayang ya yang ini. Nah, sekalian aku share juga, ini ada gambarnya nih contohnya nih. Aduh, piye iki? Zoom, 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 zoom. Nah, ini nih teman-teman. Jadi jaringan tadi yang bertumbuh itu jaringan di dalam epidermis yang jaringan dasar itu. Dia bakalan bertumbuh ke arah luar, jadi dia bakalan lebih batangnya lebih besar gitu. Tapi ini aku nggak ngambil dari potongan melintang kelapa sih, ini pakai tanaman yang lain. Tapi kurang lebih sama kayak gitu. Jadi jaringan luar, terus jaringan dasarnya ini yang bakalan terus membelah dan akhirnya batangnya itu menjadi lebih besar kayak gitu. Oke. Balik meneh ke dokumen. Tuh. Oh iya nggak apa-apa Mufi, tadi aku udah dikasih tahu. Maaf ya tadi aku manggil-manggil malah nggak tahu kondisi. Aduh maafin. Nah, oke lanjut nomor 13. Asik nih. Bawang merah merupakan modifikasi organ. Kayaknya ini banyak yang salah nih. Daun, akhirnya. Ini adalah keajaiban alam menurut aku. Kenapa? Bukan keajaiban alam sih, soalnya banyak banget siswa yang jawabnya ini Kak akar. Kenapa? Kan adanya di akar. Enggak, ya Allah udah ngotot-ngotot enggak Kak di akar. Enggak. Yang benar itu daun. Jadi teman-teman umbi lapis atau kita bisa sebut itu bulbus. Ya maksudnya kalau di kuliah itu kita bilangnya bulbus. Jadi dia itu memang sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun, Jadi pangkal daunnya itu numpuk itu, terus dia rapet, jadilah si umbi lapis dalam format roset. Jadi format roset itu karena tadi dia bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, bulbus atau umbi lapis ini merupakan modifikasi, bisa memang dari batang atau daun. Tapi kalau di bawang merah, kondisinya di bawang merah ini dia modifikasi dari daun. Jadi daun yang membentuk bulbus atau umbi lapis. Oke. Contoh Kak, tumbuhan yang berkembang. Iya, silakan. Siapa nih kalau yang bawang putih, bawang bombay itu juga daun. Iya, benar. Betul. Dia tuh geng bawang-bawangan. Yang penting bawangnya ini ya, umbi lapis ya. Kan ada kayak bawang bombay itu lapis. Yang aku ragu tuh sebenarnya yang putih, beda
beda temen gitu. Tapi kalau bombay ya dia lapis. Jadi pasti modifikasinya dari daun gitu. Berarti Ada kalau lagi yang nggak? bawang putih tadi, tapi tetap Bawang daun. putih, oh juga daun. Jadi bawang putih, iya ternyata sekeluarga. Umbi lapis tuh tanamannya ada bakung, bunga bakung kalau kamu tahu, tahu tulip gak? Tahu kayaknya. Oh iya tahu. Nah tulip, bawang bombay, bawang putih, sama bawang merah. Kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, kalau bahasa Inggris atau bahasa Latinnya jadi lebih banyak sih, tapi itu bawang bakung tuh bawang menurut aku. Bawang bakung atau bunga bakung, terus tulip, bawang bombay, bawang putih sama bawang merah itu semuanya dari daun gitu. Oke? Oke, Kak. Sip. Bawang putih. Hehe. Asik tuh. Bawang putih. Oke, umbi lapisan udah. Oke, selanjutnya dalam kondisi Nah, tadi aku mau lanjutin yang tadi dulu yang bawang-bawangan. Jadi bawang merah itu nama latinnya Allium cepa. Jadi semua bawang-bawangan itu Allium, masuknya di genus Allium. Yang kita tahu ya, maksudnya kan bawang tuh banyak. Kayak bawang merah, bawang bombay, bawang putih itu masuknya di Allium. Kalau cepa bulbus artinya adalah umbi lapis bawang merah gitu. Bacanya bulbus itu artinya si tadi umbi lapis gitu. Nama umumnya umbi lapis bawang merah. Keluarganya, tapi familinya agak kaget gak? Familinya Liliaceae ya. Kayak jauh banget ya sama bunga lili kayak gitu. Terus ini ada sedikit info tambahan gitu. Bagian yang digunakan kan emang umbi lapis ada kandungan. Ini karena aku ngambil dari slide kuliah aku. Kandungan kimianya ada minyak atsiri. Jadi teman-teman kalau misalkan potong bawang merah terus kayak Kak pedes banget itu apaan sih? Nah itu disebabkan oleh minyak atsiri yang menguap terus masuk ke mata kita jadinya pedes gitu. Minyak atsiri, terus ada psikoaliin, ada metialiin, dihidroaliin, vitamin C itu nggak perlu dibahas lah ya. Tapi yang penting teman-teman tahu adalah keluarga bawang-bawangan itu biasanya mengandung minyak atsiri yang banyak jadi bikinnya pedes gitu. Tuh. Terus aksirnya itu biasanya digunakan untuk bakteri sida tuh bisa membunuh bakteri, terus ekspektoran jadi mengencerkan dahak sama diuretik untuk antihipertensi gitu. Oke, tadi kan mau ngebahas ini Kak, endospora. Oke, nih ini endosporanya. Jadi ini adalah fase pembentukan endospora nih teman-teman. Jadi kan di situ ada teman-teman lihat ada vegetative cell ya. Vegetative cell itu adalah yang belum bentuk endospora. Nah, jadi diawali itu ini namanya mekanisme sporulasi atau pembentukan spora. Pertama, bakteri membentuk filamen aksial. Jadi pembentukan filamen aksial ini sebenarnya cepat aja sih, nggak begitu kelihatan juga kayak gitu. Habis itu filamen aksial tuh yang gerundul kayak benang kusut itu loh, itu filamen aksial. Terus pembentukan berikutnya adalah pembentukan septum asimetris, menghasilkan sel induk dan calon sel praspora. Habis itu perkembangan protoplas yang disebut perkembangan spora awal atau forspor. Tuh, spore coat. Terus habis itu pembentukan korteks. Nah, korteks ini isinya seperti teman-teman tahu, kalau di dinding bakteri kan isinya apa? Peptidoglikan. Jadi pembentukan korteksnya itu pembentukan peptidoglikan. Habis itu kan udah nih kebentuk peptidoglikan, membentuk dibungkus lagi nih ya, pembentukan pembungkus atau di situ ada developing spore coat. Coat itu adalah pelindung gitu buat sebagai pembungkus si sporanya. Terus terakhir pematangan spora, terus akhirnya sporanya itu bakal lepas gitu sih teman-teman. Si daur pembentukan spora kayak gitu. Ada yang mau ditanyain tentang spora ini? Berarti waktu fase endospora itu kayak inti selnya keluar gitu Kak? Ya benar. Nah kebayangnya kayak gitu. Jadi bukan kayak kita kedinginan terus kayak
pakai selimut terus ketutup gitu. Enggak. Jadi dia tuh dibentuk dari dalam tubuh si bakterinya terus dilepas gitu. Tapi individu yang sama gitu. Nanti si sel yang awal itu bakalan terdegradasi gitu oleh kondisi yang tidak menguntungkan. Kebayang nggak maksudnya? Iya, kebayang, Kak. Kalau kita kan mungkin kalau di awal-awal teman-teman mikirnya, oh ya udah kayak orang selimutan doang. Bukan begitu ya. Itu mudah banget dong kayak gitu. Gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Share dokumen. Soalnya kemarin juga ada yang nanya gitu ke siswa, Kak bukannya kayak selimutan? Ya bener sih, kayak logikanya kayak coat tuh kan kayak selimut gitu, tapi enggak sih bakterinya terus ketutupan gitu, enggak. Tapi dia mereproduksi di dalam bakterinya terus dilepas gitu. Tadi sampai mana? Oh, 12 udah. Oke, sekarang nomor 11. Hewan yang memiliki tubuh asimetris. Oh, belum loading. Se. Udah belum ini? Oh, udah kelihatan. Hewan yang memiliki tubuh asimetri. Kemarin pada jawab apa? Asimetri. Cumi-cumi. Nggak tahu sih. Oke, cumi-cumi. Saya tak tanya. Kalau cumi-cumi, kamu potong belah dua gitu, kiri kanannya sama nggak kira-kira? Sama sih. Jadi jawabannya Tapi bukan bingung cumi. nggak kemarin tuh kayak udang kan juga kalau dipotong juga sama. Udang kalau dipotong. Oke. Menarik. Oke. Jadi ini teman-teman jawabannya yang benar itu spongnya. Kalau dengar kata spongnya mungkin teman-teman bakalan mikir spongnya tuh Kayak ini bukan sih SpongeBob. Kak. Nah kan tuh kan pada bilang SpongeBob ya. Emang apa, Bukan Kak? teman-teman, spongnya di laut itu aslinya sebentar nanti aku share gambarnya, tenang aja. Spongnya itu di laut tuh bener sih mirip SpongeBob yang banyak bolong-bolongnya gitu kan. Tapi spongnya di laut itu kebanyakan itu bentuknya bulat asimetris. Jadi bulat tapi berantakan gitu, nggak yang bulat bola gitu, enggak. Dan kalau SpongeBob tuh spesial, spongnya bentuk kotak. Nah, biasanya kan spongnya itu banyak kan bentuk bulat atau bentuk bentuk bulat asimetris gitu. Jadi aku agak kaget sih lihat spongnya bentuknya aneh gitu. Bentuknya beda. Oke, bentar kita share screen ulang. Share screen. Nah, untuk menjawab kegalauan teman-teman, spongnya tuh kayak gimana sih Kak? Nah ini nih spongnya yang seringnya umum di laut tuh. Jarang banget spongnya yang kayak SpongeBob tuh yang kotak. Jadi kenapa dia asimetris? Karena kan dia bentuknya tuh bulat tapi tidak sempurna ya. Jadi kalau misalkan kita potong gimana ya? Gini deh. Kayak gitu kan, jadi sisi kiri sama sisi kanannya kan nggak sama. Kita potong kayak gini juga belum tentu sama gitu. Karena dia bulatnya tidak sempurna gitu teman-teman. Iya, kebayang ya. Kalau cumi-cumi itu dia kan ada bidang sagitalnya, jadi tetap bisa dibagi dua gitu. Jadi dia tetap simetris gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu tentang si cumi-cumi ini? Ada pertanyaan? Ini spongnya ini tuh tumbuhan Iya. apa hewan? Ayo, Apa? kira-kira apa ya? Tumbuhan ya? SpongeBob apa? Apa hidup? Iya hidup. Ya kalau pertanyaannya hidup. Iya, jadi spongnya itu ya kalau teman-teman lihat di buku, dia tuh masuknya di animalia. Kan SpongeBob tuh kayak lebih kayak hewan kan dibanding tumbuhan. Filmnya itu porifera. Kenapa porifera? Karena dia banyak poros, banyak lubang-lubang, banyak porinya ya kayak gitu. Terus ordonya biasanya Dictoceratida, terus keluarganya tuh Spongidae karena kan keluarga sponge gitu. Jadi ini masuknya animalia ya, bukan tanaman gitu. Oke, sip, kejawab? Iya, Kak. Pindah lagi. Nomor 10 salah. Bentar, lagi loading. Nah, kelihatan tuh.
Oke. Parenkim umbi daun merupakan tempat cadangan makanan pada tumbuhan apa nih? Bisi salah lagi nih, guys. Bawang yang tadi kembali lagi. Oke, inget ya, umbi daun itu punyanya bawang. Nek, kebalik lagi ya, Allah Akbar. Ingat tadi nama lainnya kalau umbi lapis apa? Umbi lapis namanya lainnya? Alium. Bukan, kalau umbi lapisnya doang bulbus. Oh iya, bagus. Kalau yang alium itu nama latin Bawang si bawang merahnya. merahnya. Ya, gitu. Hati-hati ya. Biasanya di soal aku kemarin lihat beberapa emang diganti langsung nggak nyebutin umbi lapis tapi diganti bulbus. Nah, lo kan jarang denger kan bulbus apaan, Kak? Nah, bulbus itu umbi lapis. Oke, kita lanjut karena ini soalnya semudah nomor 10. Kita lanjut nomor 9. Jika urutan pita DNA dari ujung 3, ini bacanya ujung 3, ini bacanya ujung 5. Oke, lagi loading gambar resip. Ada, wah ini sangat menanggung sekali. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, biasanya 6. Oke. Urutan basa nitrogennya adalah di sini ada antikodon, RNAT, RNAD sama kodon. Oke, aku mau nanya kemarin teman-teman jawabnya apa? Jawab B. Jawab B, yang RNAT. RNAT itu apa sih panjangannya? RNA ini. Apa tuh? RNAD kan RNA beta. Ya, oke. RNAD itu Apa yuk? Apa yuk? Apa? Transkriptase apa apa? ini deh transkripsi. Oke, ya benar jawabannya transkriptase ya teman-teman. Oke, sebentar aku lagi nyari gambar tadi aku udah nge-save. Cuman ternyata gambarnya hilang untuk memperjelas gimana sih cara baca ini. DNA osmosis kalau nggak salah. Osmosis. Oh, aku tahu. Ini aja slide kuliahku. Lebih lengkap. Sebentar ya teman-teman. Ini biar seru ngebahasnya. Aku butuh gambar bentar. Ya, selamat datang di kuliah aku yang asli. Udah kelihatan slide-nya? Udah, Kak. Wah, asik banget kan ini. Selamat datang di kuliah Sekolah Farmasi ITB. Ini slide-slide-nya. Kayak gini. Jadi DNA itu kan itu dia terdiri atas 2 ujung ya teman-teman. Yang saling backwards. Backwards tuh yang satu sisi 5 ke 3, yang satu sisi tuh kebalikannya 3 ke 5 kayak gitu. Jadi untai di sini kan ada tulisan nih untai ganda anti paralel karena yang satu arahnya 5 ke 3, yang satu arahnya 3 ke 5. Pasangannya kalau DNA A ke T, A dan T, dan A dan T ini terdiri atas 2 ikatan hidrogen. Kalau C dan G, sitosin dan guanin itu dia 3 ikatan hidrogen kayak gitu. Oke, ini DNA ya. Lanjut. Ini RNA. Nah, kalau RNA ini dia untai tunggal. Ingat bedanya tadi DNA itu dia itu untai ganda, kalau RNA itu untai tunggal. Oke, RNA itu ada berapa jenis, Kak? Ada 3. Oh ya maaf, tadi T-nya salah. Transfer bukan. 1, mRNA atau messenger RNA sebagai cetakan untuk membuat protein gitu. Dia cetakannya dari si DNA. rRNA atau ribosomal RNA fungsional berfungsi untuk dalam proses translasi. Jadi yang ditranslasikan itu si rRNA bukan mRNA. Yang terakhir tadi yang aku tanya, tRNA apaan? tRNA itu adalah RNA yang berperan sebagai pembawa asam amino dalam proses translasinya. Jadi kalau rRNA adalah yang keluar, kalau yang diterjemahkan adalah si tRNA-nya gitu.
Gitu ya. Terus udah gitu, ini contohnya. Yang kanan DNA, yang kiri RNA-nya gitu, karena yang satu 2 untai, yang satu untai kayak gitu. Terus bedanya apa? Wah, ini jadi kuliah beneran. Gak apa-apa lah ya dikit. Bedanya apa? Yang satu gulanya deoksiribosa, kalau yang DNA, kalau yang RNA itu gulanya ribosa. Ingat bahasanya beda. Yang satu kalau DNA itu AGCT, adenin guanin sitosin timin. Kalau RNA adenin guanin sitosin, U-nya apa? Ada yang tahu nggak? U. Udah belajar kan ini mah? Ayo, U apa? U. Halo. Bahasanya apa ini teman-teman? Hei. Waduh, hilang. Ada yang inget U-nya apa? U-nya urasil teman-teman. Halo, jangan lupa. Terus kita lanjut ya, ini udah, terus ini gambarnya, proteinnya. Aduh, jadi panjang banget. Ya udah, itu aja yang aku mau share hari ini tentang DNA dan RNA kayak gitu. Nah, yang tadi jawabannya adalah Halo Kak. iya, halo. Apakah suaraku tadi hilang? Halo, suaraku hilang? Kak Farida, apakah suaraku tadi hilang? Enggak Kak, ada kok. Oh, ada. Enggak, habis sih aku suaranya hilang. Siswanya enggak ada suaranya. Oke, Yang nomor bilang halo 9 siapa? tadi. Hah? Yang bilang halo siapa Kak? Gak tahu, Kak. Tadi tuh ada yang halo, Kak. Terus kayak aku bingung. Gak jadi kali dibatalin sama dia. Oke. Lanjut aja ya. Jadi kan tadi nih, kan ada kepencet. Ada DNA, kan ini salah satu untainya tuh 3 ke 5, itu GTEASSAT. Nah, ini tadi kita udah tahu ada antikodon, RNAT udah tahu ya, RNAD udah tahu juga. Terus kodon juga pasti udah tahu. Nah, jadi jawabannya yang ini adalah nomor 9, jawabannya adalah yang D. Kenapa D? Karena kan RNA itu adalah satu strain. Jadi dia kan cuma single RNA tuh. RNA. Nah, karena RNA karena urutan peta DNA-nya itu tadi 3 ke 5, jadi pas di RNA itu dia dibalik. Oh gitu. Di IIS nggak ada suaranya Kak katanya. Di yang lain ada suaranya nggak teman-teman? Ada. Oh ada. Ya udah. Maaf ya. Lanjut. Oke, jadi kan tadi udah aku jelasin ya, itu kan DNA-nya itu 3 ke 5. Kalau misalkan RNA, di RNA itu urutannya tuh kebalik jadi 5 ke 3. Oke, satu. Yang kedua adalah kalau di RNA itu nggak ada timin, adanya urasil. Jadi otomatis yang B itu salah, orang masih ada timin, otomatis salah kan. Nah, Kak, kenapa yang C salah? Karena C itu 3 ke 5, sedangkan 3 ke 5 itu DNA-nya. Kalau misalnya RNA D-nya itu harus ujungnya tuh kebalikannya. Jadi ini tuh salah karena ujungnya. Jawaban yang benar adalah yang D gitu. Oke, kebayang. Ini kalau kodon kenapa salah lah? Kodon kan mestinya kan kopinya. Jadi kalau kodon mestinya ini plek-plek kopi dari si DNA-nya gitu. Ini salah jelas. Antikodonnya juga kebalikannya juga salah gitu. Jadi jawabannya yang D gitu. Ada yang mau ditanyain dulu yang nomor 9? Halo teman-teman, ada yang mau ditanya nomor 9? Kalau nggak ada aku lanjut ya. Selanjutnya ada soal tentang kolenterata. Mempunyai ciri-ciri berikut kecuali. Nah, kolenterata tuh contohnya apa ya? Ada yang tahu kolenterata contohnya apa? Halo, teman-teman. Halo, teman-teman. Oke.
Kalau misalkan belum tahu, kolenterata itu contohnya yang paling mudah adalah ubur. Nah, otomatis kalau misalkan ubur-ubur kan udah termasuk hewan yang tinggi ya. Jadi dia itu tubuhnya bersel banyak, bener dong. Nggak mungkin hewan tingkat tinggi dia uniselular gitu kan ya teman-teman. Satu itu kolenterata. 2 adalah tubuhnya itu simetri radial. Tubuh simetri radial. Oke. Berikutnya, kolenterata itu kan berasal dari 2 huruf ya. Kolon artinya tuh rongga dan enteron artinya perut. Jadi kolenterata itu menggunakan si perutnya itu, rongga tubuhnya itu sebagai tempat pencernaan makanan, pengedaran sari makanan, dan pengeluaran makanan. Kayak gitu. Jadi tidak mempunyai anus ini benar karena kan emang kolenterata itu cuman di situ aja gitu kan gitu. Oke, terus dari gitu mempunyai tentakel. Oke, teman-teman pasti kalau kebayang ubur-ubur pasti ada tentakelnya dong. Jadi ini benar. Oke. Terus reproduksinya secara bertunas. Nah, ini juga bertunas nih. Ini juga benar teman-teman. Jadi kalau kolenterata itu dia reproduksi vegetatifnya itu menggunakan tunas, tapi juga dia bisa bereproduksi secara generatif gitu. Nah, yang salah adalah yang mempunyai lapisan mesodermis. Kenapa? Karena dia itu masuknya di hewan diploblastik. Nah, jadi dia itu terdiri atas 2 lapisan sel. 2 lapisan sel. Jadi jaringan nih maksudnya, 2 lapisan jaringan. Jadi ektoderm atau yang di luar dan endoderm yang di dalam kayak gitu. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Jadi jawabannya yang E ya. Belum ada, Kak. Oke. Lanjut ya. Pada alat reproduksi, fungsi saluran epididymis adalah apa nih teman-teman? Iis sudah kembali? Oke, alhamdulillah. Iis, apa jawabannya Iis? Kemarin kalau nggak salah jawab A. Tempat pembentukan spermatozoa kata Iis gitu. Oke, terus apa yang lain? Oh iya deng, ini kan kelasnya lagi sepi, maaf. Oke, jadi jawabannya pada alat reproduksi, fungsi saluran epididymis adalah nomor 7. Yang C yang benar, tempat pematangan spermatozoa. Jadi bukan tempat pembentukannya ya, Iis, jangan lupa. Jadi kan epididymis itu teman-teman ada 2. Ada 2 bagian. Ada kepala sama ada tubuh lah ya atau badan. Nah, kalau kepala itu fungsinya untuk menyimpan. Kalau tubuh itu fungsinya untuk pematangan. Sekarang pertanyaannya adalah proses pematangan sperma berapa lama? Duh, kenapa ini berantakan gini tuh? Halo, tahu gak? Pernah dengar tapi lupa. Oke, jadi ya Allah, tanganku gajah. Jadi kalau nulis di tab jelek. Proses pematangan itu selama 1 minggu saja teman-teman. Gitu. Jadi udah ingat ya, tadi fungsinya epididymis itu adalah untuk pematangan spermatozoa. Nggak mungkin tempat fertilisasi ya teman-teman. Ini tempat fertilisasi kan bukan di pria, penangkap ovum juga bukan di pria. Ini kan salah ya gitu. Penghasil hormon testosteron, ada yang tahu di mana? Hayu. Testis bukan, Kak? Ya benar sekali. Ini tuh di testis. Kalau tempat pembentukan spermatozoanya di mana? Nggak tahu.
kiranya ya epididymis. Nah, jadi kan nama lagi. Jadi nama prosesnya itu kan pembentukan spermatozoa itu namanya spermatogenesis. Nah, ini terjadinya di testis juga sayangku gitu. Jadi dia cuma dibentuk nih, tapi matenginnya di epididymis gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan dia dibentuk nih di testis, terus dia dialirkan, diterima dulu nih sama si kepala epididymis, terus dimatengin di tubuh epididymis gitu. Tapi ya, kebayang ya yang soal ini? Ada pertanyaan dulu mungkin sama soal yang ini? Belum ada. Oke. Kita lanjut. Kita hapus dulu. Colenterata. Ya Allah, berantakan sekali ini pertanyaan. Oke, nomor 6. Contoh organisme transkripsi RNA-D belum selesai tapi sudah dapat melakukan translasi. Menarik sekali ya ini. Jadi transkripsinya itu belum selesai tapi udah dapat melakukan translasi. Apa ya? Ini kan tumbuhan. Ini adalah spesies-spesies tingkat rendah ya. Tapi spesies tingkat rendah yang mana nih yang bisa melakukan itu? Jawabannya apa kemarin teman-teman? Tadi ada yang ngechat Jafar. Jafar jawabannya apa kemarin Jafar? Halo Jafar. Jafar kayaknya jaringannya masih jelek ya. Oke. Iis kemarin jawabannya apa Iis? Lumut kayaknya. Lumut. Oh, lumut. Oke. Sri, halo Sri. Sri kemarin jawabannya apa Sri? Halo Sri. Sri biasanya kalau online ada wajahnya sih. Oke, Sri mungkin juga lagi gangguan nih teman-teman ya. Lagi banyak yang ujian juga. Oke, jadi jawabannya nomor 6 itu adalah bakteri. Kenapa bakteri, Kak? Ya, aku mau cerita sedikit ya, teman-teman. Bakteri ini tuh emang ajaib sedikit gitu. Jadi kan transkripsi itu kan proses sintesis RNA ya, yang dikatalisis dibantu oleh RNA polimerase. Nah, pada organisme prokariot, oke. Bakteri itu prokariot apa eukariot? Aku mau nanya dulu. Halo Bandung. Bakteri prokariot apa eukariot? Eukariot. Oke, ada yang jawab eukariot. Ada yang lain? Pro, ada yang jawab. Oke, bedanya prokariot sama eukariot apa? Kalau pro itu tidak punya membran inti. Kalau itu punya membran. Oke, benar. Sebenarnya pernyataannya benar kok. Jadi gini, eukariot itu kan dia kan emang apa ya, di takson juga ada ya takson eukariot gitu. Yang membedakan yang tadi kalau eukariot itu punya membran inti. Nah, bakteri itu dia prokariot. Tapi dia tuh ajaib, asik. Dia tuh ajaib. Nah, ajaibnya kenapa Kak? Jadi kan enggak deh, ya. Jadi ajaibnya tuh gak semua prokariot. Maksud aku ajaibnya adalah gak semua prokariot bisa melakukan ini. Jadi pada organisme prokariot, kan prokariot itu bakteri itu, proses sintesis protein, tahap transkripsi dan translasinya itu dilakukan di lokasi yang sama di sitoplasma. Kenapa? Jelas-jelas aja nih teman-teman, kan si bakteri ini kan nggak ada membran plasmanya ya. Jadi kan otomatis si DNA-nya itu bisa menyebar di mana aja kan. Jadi semuanya terjadi di sitoplasma kayak gitu. Itu yang pertama teman-teman harus ingat. Yang kedua adalah proses transkripsi dan translasinya itu bisa dilakukan secara bersamaan atau paralel gitu. Itu cuman bisa terjadi di si bakteri gitu. Jadi jawabannya si bakteri kayak gitu. Ada pertanyaan tentang soal ini nomor 6? Kalau yang lumut itu gimana, Pak? Lumut maksudnya pertanyaannya apa? Gitu. Iis. Apa Iis pertanyaannya apa? Iya, maksudnya itu nggak kedengeran soalnya, maaf. Iya, kan aku tadi jawabnya itu lumut kalau nggak salah
Kenapa lumut? Terus, nah, lumut itu gimana, Mbak? Maksudnya, dia ada transkripsi DNA, Oke. Oh. RNA-nya apa nggak ada? Oke. Sekarang aku tanya gimana dulu. tuh? Lumut itu eukariot apa prokariot? Apa? Lumut eukariot apa prokariot? Hehe. Jadi lumut Kayaknya itu punya, masuknya apa? Halo? kayaknya punya membran itu deh. Iya, lumut itu punya membran, otomatis kan dia di kingdom perantai ya. Lumut itu kan dia masuknya perantai. Nah, otomatis dia itu nggak mungkin prosesnya itu paralel. Kenapa nggak bisa paralel? Karena kan si DNA-nya udah terkonsentrasi di nukleus kan, nggak beredar ke sana kemari gitu. Jadi nggak mungkin dia nggak mungkin paralel. Jadi harus selesai dulu nih di dalamnya di nukleus dulu, baru bisa keluar ke sitoplasma untuk melakukan translasi kayak gitu. Transkripsi dulu selesai baru translasi. Gitu. Kejawab nggak, Iis? Iya, kejawab, Kak. Oke, jadi ingat-ingat ya kalau eukariot itu logikanya adalah kan ada ininya Kak, ada ada membran plasmanya, otomatis si DNA-nya nggak bisa lari-lari gitu, jadi nggak bisa berlangsung barengan transkripsi dan translasinya gitu. Oke, kita lanjut ya. Saya mau tanya Teh. Iya, monggo siapa? Berarti kalau yang prokariot pasti itu bisa paralel. Nah, itu juga enggak movie. Makanya tadi aku bilang, itu spesial banget. Jadi enggak semua prokariot itu bisa melakukan kayak gitu. Yang baru bisa dibuktikan oleh peneliti itu bakteri kayak gitu movie jawabannya ya. Terima kasih Teh. Oke, nomor 6 udah, kita ke nomor 5. Pada transportasi tumbuhan, lagi loading. Pada transportasi tumbuhan, alasan apoplas tidak terjadi pada endodermis akar adalah, oke, aku menanya dulu, apoplas apa ya teman-teman? Halo. Wah, sepertinya masih belum ada tahu. Apa ada yang tahu? Wah, udah ada yang mengangkat mic. Oke, apa apoplas? Apa mau dibahas aja nih? Nomor berapa? 5. Apoplas. Apa itu apoplas? Oke, kita bahas aja ya. Nggak tahu, Kak. Oke, jadi gini teman-teman. Pakai apa? Pakai whiteboard aja biar enak sih. Gak ada ngelap. Tenanan. Oke. Share whiteboard. Asik banget. Jadi astagfirullahaladzim. Tanganku gendutnya. Lucu. Transportasi air di tanaman itu terbagi atas 3, teman-teman. Ada apoplas, ada simplas. Satu lagi, ada yang tahu? Aku udah kasih clue 2 nih. Apoplas, simplas, satu lagi apa? Transmembran. Oke. Transmembran. Nah, aku bahas dulu yang paling mudah. Kalau transmembran itu adalah kombinasi mekanisme apoplas dan simplas. Oke. Nah, kalau simplas ini namanya kan simplas ya, simple. Dia itu jadi air akan dibawa melalui sel. Jadi airnya masuk dulu nih teman-teman ke sel, baru dialirkan ke seluruh tubuh tanaman. Kalau apoplas dia itu air dialirkan di antara
ruang-ruang ekstrasel. Gitu. Oke. Sampai sini dari pernyataannya ada yang mau ditanya dulu? Belum ke soal deh, pernyataannya dulu dari. Jadi transportasi air itu dibagi 3. Transportasi air di tumbuhan, skip. Yang satu ada apoplas, jadi airnya itu dialirkan melalui ruang-ruang ekstrasel, di antara ruang-ruang ekstrasel. Kedua, simplas, air akan dibawa melalui sel, jadi airnya masuk ke sel dulu gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah transmembran. Jadi transmembran itu kombinasi mekanisme apoplas dan simplas kayak gitu. Balik lagi ke soal. Nah, kan tadi kan aku udah jelasin tentang apoplas sendiri. Pertanyaannya adalah, pada transportasi tumbuhan, alasan apoplas tidak terjadi pada endodermis akar adalah yang mana nih kira-kira? Kan tadi apoplas gimana mekanismenya? Dia melewati ruang-ruang ekstrasel. Ya, jadi yang mana nih jawabannya kira-kira? Yang IIS jawabannya kemarin. Yang D, lapisan endodermis terletak antar korteks dengan silinder pusat akar. Nah, aku bahas ya. Jadi jawabannya tuh alasannya itu yang A. Kenapa nih yang A? Jadi kalau di dinding sel endodermis ini, di dinding sel endodermis dan epidermis diantaranya itu ada penebalan. Penebalannya namanya penebalan suberin atau biasanya juga penebalan lignin. Tahu nggak teman-teman, pernah dengar lah kalau lignin ya? Nah, jadi si penebalan ini, baik penebalan suberin atau penebalan lignin ini nggak bisa dilewati air begitu aja. Jadi airnya tuh harus masuk ke dalam sel dulu untuk bisa melewati itu. Jadi apoplas itu tidak terjadi karena ada penebalan suberin atau lignin kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nomor 5? Apa sudah jelas? Oke, udah jelas. Lanjut. Karakteristik ordo primata yang salah adalah, contoh ordo primata apa? Contoh spesies ordo primata. Orangutan. Oke, terbaik. Berarti udah kebayang dong orangutan tuh kayak gimana. Oke, langsung dibahas aja ya sama kita. Pertama, matanya menghadap ke depan nggak orangutan? Iya. Atau dia matanya menghadap ke dalam? Nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin, karena ini kan nyarinya salah. Mata menghadap ke depan, iya benar. Nah, rahimnya beruang 1. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi itu ordo primata itu dia punya rahim, tapi rahimnya itu cuma 1 ruangan atau bisa disebut rahim simplex, simple gitu. Rahim simple ya cuma 1 ruangan kok gitu. Oke, karena ordo primata dia menyusui kan ya mamalia, jadi pasti punya sepasang kelenjar susu di dada gitu kan. Oke. Nah, yang E dulu, endotermis apa artinya? Ada yang tahu? Endotermis. Oke, endotermis itu adalah hewan yang panas tubuh itu, astagfirullah, ini tuh sebel banget panas tubuh itu disebabkan oleh dari hasil metabolisme. Ya Allah, Robi. Kenapa ada garis-garis ajaib sih? Sebel. Panas hasil metabolisme. Oke gitu pokoknya. Nah, terus ordo primata tuh dia benar endotermis kayak gitu. Ada yang tahu nggak contoh hewan yang endodermis? Apa you? Maksudnya bukan endotermis, ada kebalikan, bukan endodermis ya Allah Rani. Ini bahasa mudanya hewan berdarah panas. Kalau hewan berdarah dingin contohnya apa deh gitu? Beruang kutub. Kan tinggalnya di kutub. Bukan.
Bukan nih, yang contoh hewan yang berkebalikannya dari endotermis itu adalah, aku lupa istilahnya apa. Ular, karena ular tuh hewan berdarah dingin gitu, guys. Jangan kebalik ya. Oke. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa ibu jari berhadapan dengan jari lain? Nah, kalau kita manusia, ibu jarinya memang berhadapan dengan ibu jari lain, ya nggak? Kalau kita hadap-hadapan gitu. Tapi kalau ordo primata itu dia ibu jarinya dengan arah yang berbeda atau berlawanan. Jadi jawabannya yang D gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Oke, 3 soal lagi. Lanjut. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nomor berapa nih? Saya tanya Kak, kalau hewan berdarah panas sama berdarah dingin itu ciri-cirinya apa ya Kak? Oke, biasanya hewan berdarah dingin aja ya, soalnya berdarah dingin tuh biasanya lebih sedikit. Yang satu dia biasanya reptil, kebanyakan, nggak semua reptil, tapi kebanyakan itu reptil. Satu. Dua adalah biasanya dia itu keluar nggak cuma untuk mencari mangsa, tapi untuk berjemur. Jadi hewannya itu suka berjemur kayak gitu. Makanya ular tuh untuk menghangatkan tubuhnya gitu, karena dia tidak bisa tidak bisa meningkatkan suhu tubuhnya dari hasil metabolisme gitu, Mufi. Oke Kak, terima kasih. Oke. Lanjut, kita nomor 3. Penyerapan air terbanyak pada perputaran air harian dalam saluran cerna manusia adalah, ayo nyerap airnya di mana teman-teman? Ini harus bener sih ini mah. Ayo. Iis jawab apa? Mufi kemarin jawab apa? Lambung. Nah, akhirnya ada juga siswa yang jawab lambung. Oke, kata Iis lambung. Mufi kemarin jawabnya apa, Mufi? Usus halus. Oke. Karena sudah diajarin sama Karani, besok-besok gak boleh salah ya teman-teman ya. Ini penting banget. Siap-siap. Karena dari kemarin jawabannya itu 2. Siswa tuh selalu jawab kalau nggak lambung, usus halus. 1. Aku bisa jelaskan nggak? Air itu penyerapan itu mulainya di usus halus. Mulainya. Tapi yang paling banyak di usus besar. Jadi jawabannya yang ini kolon. Oke, itu udah kejawabnya. 2 adalah nggak ada penyerapan air di lambung. Guys, penyerapan air di lambung nggak ada. Jadi jangan kebalik ya. Ingat-ingat kalau air itu paling besar di usus besar atau di kolon. Oke. Aku Mau nanya cari dulu. usus besar, tapi nggak ada. Oh, kolon tuh nama lainnya usus besar. Oh Usus gitu besar. ya. Itu nama biologinya colon. Tulisannya mestinya colon sih kalau bahasa Inggris. Bukan kolon gitu. Oke. Aku mau tanya dulu tadi siapa yang jawab? Lambung, kenapa kepikiran lambung? Kayak kan biasanya ke proses di situ, Kak. Apa? Pipi. Kayak ke prosesnya tuh di situ gitu loh, kayak kan perputaran diputar. Oh, oke. Itu awal mula baru dimasukin doang. Diserapnya lagi di usus halus, terus yang paling banyak diserapnya di apa tadi aku bilang kolon kayak gitu. Nah, ada satu lagi nih yang teman-teman harus tahu, mekanisme penyerapan air atau absorpsi air sebelum dibuang itu terjadi di Oke, ini nggak berkaitan sama reproduksi, nggak berkaitan sama sistem pencernaan, tapi kalian harus tahu. Ayo, satu lagi. Ginjal bukan? Nah, ginjal. Terjadi reabsorpsi air dan mineral-mineral di ginjal. Oke, ingat ya, nggak nomor lambungan, nomor kalau air. Oke, lanjut. Aku suka banget soal yang ini kemarin karena kebanyakan lambung, kalau nggak usus halus, lambung usus halus. Oke, nggak apa-apa. Habis ini harus nggak boleh salah lagi. Oke, nomor 2, ini gampang banget. Individu jantan punya genotipnya A besar A kecil atau ini apa namanya? Bukan dominan. Kombinasi antara dominan dan resesif. Disilangkan dengan individu yang bergenotip ini resesif kan cuma A kecil doang. Jadi kan yang produknya ini cuma A kecil doang ya fenotipnya. Kalau ini kan ada A besar sama A kecil. Berarti A besar sama A kecil diselangin sama A kecil.
Jadi kemungkinan cuman A besar A kecil semua atau cuman A kecil A kecil. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang 50%, 50%. Iya, benar banget. Ini mudah ya karena teman-teman ini mudah banget. Teman-teman pertama caranya adalah menentukan fenotipnya. Ini fenotipnya A besar sama A kecil, yang ini A kecil sama A kecil, terus disilang-silangin kayak gitu. Oke, soal terakhir. Ini kemarin juga banyak yang salah. Nomor 1, pada proses respirasi, sel otot bisep transfer elektron menghasilkan ATP sebanyak berapa ATP? 32. Yeay, kelas ini keren. Benar, jawabannya 32 ATP dan apa? Plus, aku kasih angkanya deh, satu apa? Hah? Apa teman-teman? Elektron apa sih ya? Bukan elektron. Untuk Oke, udah masuk. Udah selesai semua? Udah selesai semua tadi? Udah, Kak. Udah ya? Udah. Aduh, maaf ya. Kakak koneksinya tiba-tiba hilang. Apa deh? Oke, kita cukupkan kelas sesi 2 hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Dulu ya, Teh. Ya, mangga, silakan.